Dan alhamdulillah ya, saya lihat bahasan di dalam buku ini sangat bagus ya, tematik, poin-poin yang bermanfaat insyaallah taala. Maka sebelum saya memulai dulu kajian ini, dan saya meminta izin dulu kepada pengarang buku ini, dan beliau mengatakan tafadhal. Dan mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'illahil husna wa sifatihil ula ya, supaya apa yang saya sampaikan bermanfaat tentunya untuk saya sendiri dan untuk orang yang mendengarnya, dan begitu juga tentunya sangat bermanfaat sekali ya, akan mendapatkan pahala bagi pengarang kitab ini insyaallah taala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat kita pada petang Jumat hari ini berjudul At-Tahdhiru minal Kasal. Berjudul At-Tahdhiru minal Kasal. At-Tahdhir yaitu peringatan, minal kasal dari sifat malas. Berkata musannif Dr. Amin Asy-Syaqawi hafizahullah taala, beliau mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Sebagaimana biasa, dan ini merupakan sunnah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah para salafus saleh, mulai dari sahabat dan seterusnya dari generasi-generasi Islam sampai zaman kita dari para ulama dan penuntut ilmu Islam ya, tidak lupa di awal pembukaan baik dalam tulisan ataupun dalam kajian ya, dalam nasihat memulai dengan memuji Allah, karena itu adalah merupakan sesuatu yang ya tidak bisa dinilai dengan dunia, atau tidak bisa dihargakan dengan dunia, karena ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti menyandarkan segala sesuatu ya, memuji hanya untuk Allah. Alhamdulillah. Kemudian juga kita bersalawat dan salam kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah, manusia pilihan ya, yang beliau telah membawa hidayah Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikannya kepada kita. Begitu juga kita bersaksi selalu ya, kita tanamkan di dalam hati kita, dan selalu kita bersaksi bahkan ya di dalam lafaz azan, bahkan juga di dalam salat kita ya, kita betul-betul bersaksi dan meyakini bahwa tiada yang berhak untuk diibadati dengan benar kecuali Allah satu-satunya, dan tidak ada syarikat dan tidak ada sekutu bagi Allah. Dan juga kita juga bersaksi selalu di dalam hati kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa ba'd. Fa minas sifati al-madhmumati allati dhammaha Allahu wa rasuluhu sifatal kasal. Di antara sifat-sifat yang tercela yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat malas. Berkata Imam Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Mufradat ya, tentang bahasa Arab, menjelaskan ya dengan kosakata bahasa Arab, beliau mengatakan al-kasal, yang dikatakan malas adalah at-tathaqulu amma la yanbaghi at-tathaqulu anhu. Al-kasal adalah ya, merasa berat dari apa yang tidak mesti seorang itu merasa berat darinya. Maksudnya apa? Maksudnya perkara tersebut sebenarnya tidak boleh kita merasa berat. Perkara tersebut tidak boleh ya kita atau menjadi beban bagi kita. Ya, kalau seandainya suatu perkara tersebut sebenarnya bukan berat, tetapi menjadi berat bagi kita, ya, membuat kita memiliki sifat malas. Walidzalika shara mazmuman. Oleh sebab itu jadilah sifat al-kasal ini adalah tercela. Intaha kalamuhu, yaitu seorang pengarang di dalam kitab ini, yaitu Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Mufradat. Kemudian dilanjutkan dalam penjelasannya, salah satu contohnya atathaqulu 'anis salati awil jihadi awis siyami aw ghairiha minat ta'at. Contoh
sifat-sifat yang tercela atau contoh sifat malas yang tercela dari contohnya adalah kita merasa berat. Contohnya adalah merasa berat melaksanakan sholat. Merasa berat melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, apalagi kita yang mendapatkan, ya, diantaranya mungkin kita capek, kita dalam keadaan sibuk, kita dalam keadaan banyak pekerjaan, ya, sehingga ini membuat banyak dari kaum muslimin merasa malas dalam melaksanakan sholat. Ya, walaupun kita, kalau seandainya kita membahas hukum rinci yang dibahas oleh para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, ya, kalau seandainya disengaja dan merasa betul-betul itu adalah merupakan suatu yang tidak bermanfaat dipikirkan oleh dia, maka dia bisa jatuh menjadi kafir. Ya, karena perbedaan antara mukmin dan orang-orang kafir adalah sholat, kata Nabi SAW, faman tarakaha faqad kafara. Berbeda dengan penjelasan para ulama, dalam perselisihan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan malas, ya, tapi tetap dia adalah merupakan dosa yang sangat besar, yang bisa juga mengantar kepada kekufuran. Dan ini kita harus hati-hati, ya, sifat malas dari melaksanakan sholat, padahal sholat adalah merupakan, ya, rukun Islam yang kedua. Bagaimana kalau seandainya seorang itu tiang-tiang rumahnya itu, ya, sudah mulai roboh, tentunya rumahnya akan segera menjadi roboh. Begitulah, ya, tiang agama Islam kita yang ada pada diri kita ini, apabila tidak ditopang dengan rukun Islam, dengan tiang-tiang daripada, ya, 2 kalimat syahadat, kemudian salat, puasa, ya, haji, ya, zakat, maka ini akan membuat Islam seorang itu akan runtuh. Ya, oleh sebab itu tidak boleh, dan ini merupakan, apalagi kalau seandainya sifat malas itu berkaitan dengan salat, ini sangat tercela. Begitu juga awil jihad, diantaranya juga mungkin ada orang yang malas ketika adanya panggilan jihad. Begitu juga as-siyam, ya, kita mendapatkan banyaknya di antara kaum muslimin yang mereka malas ketika datangnya puasa bulan Ramadan. Malasnya mereka untuk melaksanakan puasa, au ghairiha, atau yang lainnya daripada ketaatan. Wal kasalu min sifatil munafiqin. Ya, dari sisi yang lain, dari sisi bahasa saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan seperti penjelasan Imam Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Mufradat, bahwa sifat malas itu tercela. Ya, apalagi kalau diambil alasan yang lain yang membuat malas itu adalah merupakan sifat yang tercela karena merupakan satu daripada sekian banyak dari sifat-sifat orang-orang munafikin. Ya, kita mengetahui bahwa yang dikatakan munafik yaitu hatinya, ya, kufur, kemudian zahirnya beriman. Ya, tidak sesuai ucapan yang di lisannya dari perbuatan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dan kita mengetahui bahwa, ya, munafik atau nifak terbagi menjadi 2. Ada nifak akbar, nifak besar, yaitu nifak i'tiqadi yang berkaitan dengan i'tiqad yang bisa mengeluarkan seorang itu dari Islam atau dia kafir. Ada nifak amali, dikatakan nifak asghar, yaitu kecil. Ya, walaupun demikian sifat nifak tersebut, ya, juga merupakan sesuatu yang tercela, walaupun mungkin tidak akan mengeluarkan seorang itu daripada ajaran Islam atau tidak membuat orang itu kafir, tapi tetap perbuatan ini atau sifat ini adalah sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sifat-sifat orang munafikin. Apalagi, ya, kalau kita katakan sifat munafikin di zaman Nabi SAW, orang-orang munafikin yang mereka bermunculan di Madinah. Ya, kalau kita melihat di Mekah belum ada orang-orang munafikin karena kaum muslimin belum banyak. Kemudian Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang kafir, kemudian mereka masuk Islam menjadi sahabat Nabi SAW, belum ada orang-orang munafikin. Ya, dan dakwah Nabi SAW berkaitan dengan akidah tauhid. Berbeda ketika Nabi SAW sudah berada di Madinah, hijrah dan membentuk, ya,
negara Islam dan mengumpulkan kaum muslimin dan membentuk kekuatan, maka bermuncullah orang-orang munafikin. Bermuncullah orang-orang yang munafikin yang mereka zahirnya mereka beragama Islam, akan tetapi ya mereka membenci syariat Islam. Mereka begitu banyak melakukan makar-makar supaya kaum muslimin tidak mendapatkan kemenangan, supaya terjadinya kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin, dan ini adalah merupakan sifat-sifatnya orang munafikin. Oleh sebab itu kita juga mesti hati-hati wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 54. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Yang artinya, dan yang menghalang-halangi infak mereka itu untuk diterima, ya, orang-orang munafikin. Mereka berinfak juga secara zahir. Sepertinya mereka orang yang taat, mereka orang yang ya menginginkan kebaikan, akan tetapi amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk ya diterima adalah karena mereka kafir, karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan salat. Ini disebutkan ciri-ciri orang-orang munafikin tersebut, mereka wala ya'tunas shalah. Ya, mereka orang yang tidak melaksanakan salat. Kalaupun mereka melaksanakan salat, ya, mereka tidak melaksanakan salat melainkan dengan keadaan malas. Ini dia sifat al-kasal. Wala ya'tunas salata illa wa hum kusala. Tidaklah mereka melakukannya melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan dan terpaksa. Kalaupun mereka berinfak, mereka merasa terpaksa. Maka ini sifat-sifat ya kaum munafikin yang wajib kita hindari. Berkata Syekh Sa'di di dalam tafsirnya, Tafsir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamul Mannan, beliau mengatakan tsumma bayyana sifata fisqihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam ayat ini sifat ya buruk, sifat fasik daripada orang-orang munafikin dan amalan-amalan mereka, wa a'malihim faqala, maka Allah mengatakan wa ma mana'uhum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih wal a'malu kulluha syartu qabuliha al-iman. Dari ayat tersebut kata Syekh Sa'di menunjukkan bahwa seluruh amalan itu syarat diterima amalan adalah al-iman. Kenapa amalan orang-orang munafikin tidak diterima? Karena mereka tidak beriman. Ya, zahirnya beriman, lisan mereka mungkin mengucapkan syahadat, mengucapkan ya kalimat-kalimat thayyibah, akan tetapi hati mereka kufur. Akan tetapi ya mereka tidak beriman dengan yang mereka ucapkan. Ya, makanya tidak diterima amalan mereka. Ini perlu kita perhatikan wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan suatu amalan ibadah sementara hati kita mengingkarinya. Sementara hati kita terpaksa, seperti sifat-sifat orang munafikin di dalam ayat ini. Termasuk tadi di akhirnya adalah mereka wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidak berinfak kecuali mereka dalam keadaan terpaksa. Ya, maka selalulah kita memperbaiki iman kita, selalulah kita memperbaiki hati kita, memperbaiki keikhlasan kita. Ya, jangan kita merasa berat di dalam beramal. Dan syarat diterima amalan itu seluruhnya berujung daripada keimanan. Fa haula'i la imana lahum wala amala salih. Mereka itu tidak ada keimanan pada mereka. Kemudian juga mereka sebenarnya tidak melakukan amalan saleh. Ya, makanya kita ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mungkin mereka KTP, mohon maaf kita KTP-nya mungkin kartu penduduknya Islam, seorang muslim. Ya. Tetapi tidak nampak amalan soleh mereka. Bahkan amalan-amalan yang sangat penting, bahkan yang akan membedakan antara kita dengan orang
di luar Islam seperti salat tidak dilakukan. Ya, bagaimana kita dikatakan seorang muslim? Bagaimana amalan-amalan kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak ada amalan saleh. Tidak ada keimanan bagi mereka dan tidak ada amalan saleh, dan ini sifat orang-orang munafikin. Hatta inna salatal lati hiya afdalu a'malil badan idza qamu ilaiha qamu kusalah. Bahkan kalaupun mereka salat, kita telah sebutkan tadi, ada yang meninggalkan salat. Ya, ada yang meninggalkan sama sekali, tidak melaksanakannya. Salat 5 waktu ini berbahaya. Kalau dia seorang muslim, dia mengaku seorang muslim, kemudian dia meninggalkan salat sama sekali, tidak pernah salat, ya, maka ini berbahaya, bisa jatuh kepada kufur, bisa keluar daripada Islam. Ya, kalau dia mati wal'iyadzubillah. Kalau dia tahu itu adalah perintah Allah, sengaja dia meninggalkannya, kemudian dia tidak bertobat, meninggal dia di dalam keadaan meninggalkan salat, wal'iyadzubillah. Ya, ini sangat berbahaya. Begitu juga kalau seandainya pun seorang itu melakukan salat, dan salat merupakan, kata Syekh Sa'di, merupakan amalan badan yang paling utama. Ya, amalan badan itu banyak, amalan gerakan anggota tubuh, al-jawarih, dan termasuk yang paling utama adalah salat. Karena banyak sekali gerakan-gerakan salat. Mulai dari tangan kita angkat, bergeraknya kaki kita, bergeraknya punggung kita, ya, bergeraknya kepala kita, bahkan mata kita, bahkan lisan kita. Ya, ini merupakan amalan badan yang paling afdal. Oleh sebab itu didapati orang-orang munafikin kalau mereka melakukan sholat, kalaupun seandainya mereka melakukan sholat dalam keadaan malas. Dan ini tidak boleh ada pada setiap kita kaum muslimin dan muslimat yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan dia meyakini adanya hisab di hari kiamat, ya, adanya perhitungan amalan, dan bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Ya, mesti dia melaksanakan sholat, dan dia tidak boleh melaksanakan sholat itu dalam keadaan malas. Ya, berdirinya malas, ya, mungkin sambil-sambilan saja, ya, atau kita katakan hanya sisa-sisa waktu yang mungkin sudah terlalu capek baru sholat. Nah, ini hati-hati, ini adalah ciri-ciri orang munafikin. Wala yatuna salata illa wa hum kusala al-mutasaqilun, merasa berat. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, jangan kita sama sekali merasa berat. Jangan kita sama sekali merasa terbebani dengan amalan-amalan Islam, dengan perintah-perintah Allah, dengan perintah Rasulnya, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada merasa berat, maka kita, ya, akan menjadi orang-orang munafikin. Maka kita akan mewariskan sifat-sifat kaum munafikin. Ini contohnya salat. Belum yang lainnya, banyak perkara-perkara seperti dicontohkan dari sebelumnya juga puasa. Ya. Begitu juga kalau kita katakan contoh yang lain, misalnya menuntut ilmu wajib. Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, fardu hukumnya bagi setiap kaum muslimin. Oleh sebab itu nggak boleh kita merasa berat, karena ini adalah perintah Allah, bahkan perintah wajib, apalagi fardu ain. Setiap kita harus melakukannya, tidak boleh kita merasa berat. Ada orang mau pergi ngaji merasa berat. Kalau diajak, Pak ikut ngaji Pak, ke masjid ada kajian, oh saya malas, itu namanya dia merasa berat. Ayo Pak, ya mari kita salat berjamaah ke masjid, di luar sajalah, ya merasa berat. Dan ini sifat-sifat orang munafikin, dan sifat-sifat munafikin telah kita sebutkan, salah satunya tadi adalah al-kasal min sifatil munafikin. Sifat malas adalah merupakan satu dari sekian banyak sifat orang-orang munafikin, dan tidak boleh kita merasa berat. Termasuk juga kalau kita contohkan misalnya kepada kaum muslimah, banyak kewajiban yang diwajibkan kepada kaum muslimah, yang zahirnya adalah untuk membedakan antara kita laki-laki dengan perempuan, adalah seperti menutup aurat, memakai jilbab, ya, menutup auratnya. Laki-laki tidak memakai jilbab, tapi perempuan memakai, dan itulah ciri-ciri khususnya. Dan Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk adanya sifat-sifat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, dan tidak boleh sama, dan mesti ada kekhususan masing-masing.
Makanya kalau ketika laki-laki meniru amalan perempuan dan perempuan meniru amalan laki-laki, maka dia terlaknat. Ya. Al-mutasyabbihat birrijal wal mutasyabbihin bin nisa. Dan ini perlu kita hati-hati juga, termasuk kalau seandainya perempuan tidak menutup auratnya dan sama pakaiannya seperti laki-laki dan tidak menutup rambutnya, dan ini dia terlaknat. Dan jangan sampai ketika dinasihati, padahal ini adalah wajib. Dalam Al-Quran sudah jelas kewajibannya, disebutkan dalam surah Al-Ahzab, dalam surah An-Nur. Ya, ternyata ketika dinasihati, ketika diajak atau ketika diberitahu pakai jilbab, merasa berat. Ya, merasa terganggu, merasa tidak leluasa dalam bergerak. Ini adalah merupakan semuanya sifat-sifat yang tercela. Dan dia telah mewarisi sifat al-munafiqin. Ya, mutathaqilun, merasa berat dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ketaatan. Dilanjutkan oleh Sa'di, mutathaqil la yakaduna yaf'alunaha min thiqaliha alaihim. Bahkan hampir-hampir mereka tidak melakukan salat karena merasa berat. Ya, subhanallah, kita mengatakan kita umat Islam ini, umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita berbicara lagi tentang kewajiban salat, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah menyebut perintah salat pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, yang diawali adalah kewajiban 50 kali sehari semalam, 50 kali salat. Tapi Nabi Musa memerintahkan Nabi SAW untuk naik lagi ke atas untuk bertemu dengan Allah, meminta keringanan sampai dikurangi, setiap turun minta lagi kurang 5 sampai terakhir 5. Ya, tetapi ini pun kita mendapatkan itu juga masih berat dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya, dan kita sungguh, kaum muslimin dan muslimat, sungguh kita tidak adil. Sungguh kita tidak adil. Kenapa saya katakan tidak adil? Karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan setiap hari, dari nikmat makan, minum, berpakaian, ya, ada tempat tinggal, ada kendaraan, bahkan nikmat kesehatan, tetapi kita tidak bersyukur kepada Allah. Kita tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmatnya kepada kita, bahkan tidak pernah putus. Ya, kenapa banyak dari kaum muslimin yang masih berat melaksanakan sholat 5 waktu, padahal itu tidak menghabiskan banyak waktu. Kalau kita katakan, kalaupun dia mungkin sholatnya bagus, khusyuk, tenang, ya 15 menit mungkin menghabiskan waktu. Cobalah hitung sehari semalam cuma 5 kali. Begitu banyak waktu kita yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak marah kepada kita ketika kita menghabiskan waktu kita yang lain untuk urusan dunia, tetapi ini pun masih kita menghabiskannya ketika waktu yang sudah diwajibkan kita untuk memberikan kepada Allah, menunaikan hak Allah, masih kita malas, masih kita merasa berat. Begitu juga kita katakan seperti laki-laki, ya, pendapat yang rajih, yang kuat bagi kaum muslimin, laki-laki dia wajib salat di masjid kecuali uzur. Tidak boleh seorang laki-laki muslim merasa berat ke masjid. Ya, tidak boleh merasa berat, dan ini merupakan sifat-sifat kaum munafiqin. Kembali beliau mengatakan, Sa'di mengatakan, wala yunfikuna illa wahum karihun, dan mereka tidak berinfak kecuali mereka dalam keadaan terpaksa. Ini yang kita ingatkan tadi. Amalan saleh yang lain yang sangat besar juga termasuk adalah infak. Berinfak, ya, bersedekah, tapi jangan sampai merasa berat, jangan merasa terpaksa. Min ghairi insyirahi sadrin wa sabati nafsin. Beliau mengatakan tanpa adanya lapang dada kita dalam berinfak tersebut dan ketenangan jiwa kita, gelisah. Ya, dan ini ciri-ciri orang munafikin. Dan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Wa fi hadza ghayatul dzam. Oleh sebab itu ini adalah merupakan puncak daripada celaan Allah. Liman fa'ala mithla fi'lihim, barang siapa yang melakukan amalan tersebut seperti amalan orang-orang munafikin.
Wa annahu yanbaghi lil 'abdi, dan mestinya kata beliau seorang hamba alla ya'tis salata illa wa hum nasyitul badan. Tidak boleh seorang itu mendatangi salat, ingin melakukan salat, ya, bahkan terpikir akan melakukan salat sebelum waktunya, maksudnya dalam arti sudah mau masuk waktu salat, sudah mau dikumandangkan azan, ya, apalagi sudah terdengar suara azan kemudian dia mendatangi masjid atau dia melakukan salat tersebut, illa wahum nasyitul badan, kecuali dalam keadaan badannya semangat, ya, semangat dia, ya. Kemudian wal qalbu ilaiha, begitu juga hatinya itu selalu condong kepada salat dan tidak merasa terbebani. Wala yunfiqu, begitu juga di dalam infak kata beliau, wala yunfiqu illa wa hum munsarihus sadri. Begitu juga ketika dia berinfak lapang dadanya, senang dia, sabitul qalbi, hatinya tidak gelisah, ya. Dan ini harus ada di dalam setiap jiwa kaum muslimin dan muslimat yang, ya, dia mengatakan dia seorang mukmin, mukminah yang sejati. Jangan sampai dia, ya, mendapatkan di dalam dirinya ada sifat-sifat munafikin. Dan ini selalu kita harus memperbaiki diri kita, ya. Dan ini yang perlu kita perhatikan selalu, wayarju zakhraha wa thawaba, dan dia berharap ketika dia berinfak tersebut, dia berharap meminta kepada Allah, berharap kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menyimpan pahalanya, memberikan pahalanya yang besar. Dan itu tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, minallahi wahdah. Wala yatashabbahu bil munafiqin. Dan Sa'di di akhir tafsirnya menjelaskan dalam surah At-Taubah tadi ayat 54, beliau mengatakan, dan jangan seorang mukmin, ya, yang mengaku muslim, yang mengaku mukmin atau mukminah yang mengaku muslim atau muslimah, dia menyerupai orang-orang munafikin. Ya, ini perlu kita selalu harus introspeksi diri kita. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini dalil yang pertama, ya, tentang celaan sifat kasal atau malas. Walaupun di dalam ayat ini banyak sekali sifat-sifat kaum munafikin, ya, mereka tidak mau berinfak, ya, atau mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, makanya infak mereka tidak diterima oleh Allah. Mereka sholat dalam keadaan malas, mereka berinfak tetapi hatinya, ya, tidak senang, merasa terpaksa. Dan ini sifat-sifat munafikin, kaum munafikin. Wa qala ta'ala, begitu juga dalil yang lain dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 142. Wa qala ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, ya, walaupun judul intinya adalah sifat yang tercela, kita ambil satu pembahasan yaitu al-kasal, sifat malas, tapi di sini juga diingatkan kepada kita semua, ya, kembali menjelaskan tentang sifat-sifat kaum munafikin. Ya, jelas orang munafikin itu, kaum munafik itu mereka terancam. Kalau mereka nifaknya adalah nifak besar, ya, nifak yang mengeluarkan mereka dari Islam, mereka akan kekal di dalam api neraka, fidarkil asfali minan nar, bahkan di kerak-kerak api neraka yang paling bawah. Karena neraka itu, ya, semakin ke bawah semakin keras azabnya. Kalau surga itu dikatakan darajat, semakin ke atas maka semakin, ya, besar nikmatnya, makin tinggi kedudukannya di surga dan di sisi Allah. Kalau orang yang masuk ke dalam api neraka, an-nar darakat, semakin ke bawah maka semakin parah, maka semakin lama dia berada di dalam api neraka dan semakin keras azabnya. Dan paling di bawah sekali dikatakan fiddarkil asfali minan nar, dan yang menghuninya adalah orang-orang kafir, yang tentunya orang-orang kafir yang dalam tingkat mereka itu memang kufur, mengingkari dan segala macam, kejahatannya sangat banyak, mati dalam keadaan kafir. Begitu juga orang-orang munafikin yang mereka zahirnya beriman,
tetapi mereka kufur di dalam hatinya. Dan inilah yang perlu kita pahami dengan baik supaya kita jangan mengikuti mereka. Sudah jelas mereka itu adalah musuh-musuh Allah. Yang jelas mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Sementara kita mewarisi sifat mereka, ya, sungguh kita tidak akan selamat daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Di antaranya juga adalah seperti yang telah kita bacakan tadi dalam surat An-Nisa ayat 142. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sesungguhnya orang-orang munafikin, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu menipu Allah. Ya, khida'. Mereka itu menipu Allah. Kenapa? Karena kita mendapatkan seperti contoh di zaman Nabi SAW. Begitu banyak kekacauan atau keraguan-keraguan, bahkan di dalam peperangan Uhud kita mengetahui bagaimana hampir sepertiga para sahabat mundur. Begitu juga di dalam peperangan yang lain, orang munafik masuk ke dalam, tetapi mereka mengacau dan mereka sempat mengatakan Muhammad, ya, Nabi terbunuh. Akhirnya ada yang mundur, ada yang khawatir. Ini sifat-sifat orang munafikin dari dulu sampai sekarang, selalu meragukan dengan kebenaran ajaran Islam. Kalau kita mendapatkan adanya orang Islam mengaku dia Muslim, mengaku dia Islam, bahkan kita mengatakan mungkin pendidikan agamanya tinggi, tapi kita lihat statementnya, kata-katanya, ungkapan-ungkapannya meragukan orang kepada ajaran Islam, membuat orang ragu kepada ajaran Islam, ya, maka ini adalah orang-orang munafik. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, dan mereka ingin menipu Allah, tetapi Allah lah yang sebenarnya telah menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas, sama dengan firman Allah tadi surah At-Taubah ayat 54. Kembali diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Dalam surah An-Nisa ini ayat 142. Dan ini kembali kita mengatakan dalam bahasan kita, ya, kalau seandainya ada seorang itu melakukan salat dalam keadaan malas, maka dia telah mewarisi sifat munafikin. Ya, subhanallah, kalau kita pikirkan orang yang salat saja dalam keadaan malas tercela, ya, dan dia mewariskan sifat orang-orang munafikin, dan orang munafikin itu terancam masuk ke dalam api neraka jahanam. Apalagi orang yang tidak salat sama sekali. Orang yang salat saja dalam keadaan malas saja tercela, apalagi orang yang tidak salat sama sekali. Dan ini harus kita pikirkan, harus kita beritahu kepada keluarga-keluarga kita mungkin yang masih meninggalkan salat. Orang yang salat saja harus perlu perhatian, ya, yang khusus, dan perlu, ya, dia mengetahui bagaimana salat itu adalah merupakan tiang agama, perintah Allah. Yang salat adalah merupakan kunci daripada sekian banyak kunci untuk seorang itu akan masuk ke dalam surga. Sementara apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Kalaupun seandainya ada seorang itu atau orang munafik itu dia melakukan sesuatu amalan, tapi sepertinya bagus, sepertinya serius, semangat, tidak malas, itu biasanya, ya, dia itu tidak ikhlas. Dia hanya ingin pujian di hadapan manusia. Makanya kita mengetahui definisi riya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dan mencontohkan ketika seorang itu sholat dan dia menampakkan sholatnya itu dengan sangat sempurna, bagus, khusyuk dan yang lainnya, ya, ketika adanya orang melihat dia. Kalau tidak ada, dia dalam keadaan malas. Mungkin asal-asalan saja. Mungkin juga tidak ada tumakninahnya. Jangan-jangan enggak baca Al-Fatihah, langsung rukuk, sujud dan segala macam. Dan ini, ya, merupakan sifat orang-orang munafikin. Ya, oleh sebab itu amalan kita mesti harus ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ingin dipuji. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya, ini kesimpulan, ada beberapa poin-poin daripada sifat munafikin di dalam surat An-Nisa ayat 142 ini. Di antaranya mereka selalu ingin menipu Allah, menipu ajaran Allah, meragukan kaum muslimin, ya, terhadap ajaran Allah. Kemudian juga di antaranya sifat mereka adalah mereka kalau sholat mereka selalu dalam keadaan malas. Kemudian juga mereka kalau beramal selalu ingin dipuji, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau berinfak ingin dikatakan,
ya dia adalah seorang dermawan. Kalau dia sholat, ingin dikatakan dia orang yang rajin sholat. Kalau dia seandainya dia membaca Al-Quran, ingin dikatakan bahwa dia adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Kalau seandainya dia pun menghafal Quran, ingin dikatakan dia hafiz Quran. Kalau seandainya dia pun menuntut ilmu syariat Islam ini banyak mendalaminya, ingin dikatakan dia seorang alim, dan seterusnya. Ya, dan ini sangat berbahaya sekali. Makanya kita harus selalu introspeksi dan memperbaiki diri kita dalam seluruh amalan kita. Dan begitu juga ciri mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya, sebenarnya kita diperintahkan untuk mengingat Allah itu sangat banyak. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah Subhanahu wa taala merintahkan orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa orang yang beriman, panggilan Allah kepada kita, Allah mengatakan udzkurullaha dzikran katsira. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat Allah dengan ya sangat banyak. Jangan seperti orang-orang munafikin yang mereka hanya mengingat Allah dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang lain di antaranya juga beliau mengatakan wa qala ta'ala muhadziran ibadahu al-mu'minina minal kasali warrukuni ilad dunya. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kaum muslimin, mengingatkan kaum mukminin dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini sangat selalu kita dengar dari penjelasan para ulama kita, para asatidzah kita, ya, pengambilan dari tafsir para sahabat menjelaskan tentang pentingnya kita memperhatikan panggilan Allah ketika Allah memanggil kita dengan kata-kata amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, makanya sebagian sahabat yang ahli tafsir mengatakan kalau kalian mendengarkan kata-kata atau firman Allah, panggilan Allah, Allah yang memanggil wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikan apa yang ada setelahnya. Karena kemungkinannya dua saja, ada perintah atau ada larangan. Kalau seandainya ada perintah, pasang telingamu. Ya, siap untuk menerima perintah tersebut dan melakukannya. Jangan hanya sekedar membaca saja. Banyak orang membaca ya ayyuhalladzina amanu, ada perintah aqimus shalah, tapi dia enggak salat. Ya, begitu juga dalam larangan, banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan Allah juga memanggil wahai orang-orang yang beriman. Ya, tetapi ternyata kita hanya membacanya saja. Tapi begitu banyak larang-larang Allah yang kita lakukan, padahal kita dipanggil orang-orang beriman. Makanya kata para ulama tafsir dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kalau dia tidak melakukan perintah Allah seperti yang telah Allah perintahkan kepada dia, atau dia melakukan larangan Allah padahal Allah melarangnya, maka dia sebenarnya belum dikatakan orang yang beriman. Tidak pantas dia dipanggil orang-orang yang beriman, karena yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah telah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Di antaranya di dalam surah At-Taubah ayat 38. Ya, di antaranya adalah dalam surah At-Taubah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang, berjihad di jalan Allah, kamu merasa berat, ya, tidak mau meninggalkan hartamu, meninggalkan keluargamu, meninggalkan yang kamu cintai dari dunia, padahal ini adalah perintah Allah, perintah Rasulnya untuk berjihad di jalan Allah. Kamu merasa berat dan ingin tetap tinggal di tempat tinggalmu. Ya, saqaltum ilal ard. Ya, tadi telah disebutkan al-kasal adalah at-tasaqul, yaitu merasa berat.
Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Kemudian Allah SWT mengingatkan, apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Ini salah satu aja dari panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sudah ada panggilan jihad benar secara syar'i sesuai dengan syarat-syaratnya yang telah dijelaskan oleh para ulama dan mungkin menjadi fardu ain bagi laki-laki dewasa yang telah balik, maka dia wajib untuk berjihad di jalan Allah. Ya, tidak boleh dia merasa berat dan tidak boleh dia menginginkan untuk tinggal di tempat tinggalnya. Allah telah mengingatkan, apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Karena ya, orang yang berjihad di jalan Allah, dia akan mendapatkan pahala yang besar, akan mendapatkan satu di antara dua kebaikan, kata Rasulullah SAW, dan juga dijelaskan oleh para ulama. Orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia ikhlas, kemudian sudah masuk dalam syarat-syarat jihad tersebut, dia akan memperoleh satu di antara dua kemenangan. Kemenangan bisa jadi dia masih hidup, tidak mati, tetapi dia mendapatkan kemenangan terhadap musuhnya, bahkan mendapatkan harta rampasan perang. Ada juga kemenangan yang sebenarnya kemenangan sesungguhnya, yaitu seorang yang mati syahid di dalam jihad fisabilillah. Daripada kamu ya berlama-lama di dunia dan menginginkan tinggal di dunia dan di tempat tinggalmu ketika panggilan jihad ada, kamu tidak datang. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Perhatikan wahai kaum muslimin yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalilan. Allah mengingatkan, tidaklah apa yang ada daripada kenikmatan, daripada harta benda, ya, dari kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat kecuali hanya sedikit. Ya, kalau kita berbicara tentang dunia ini banyak sekali hadis-hadis tentang celaan Rasulullah SAW kepada dunia. Bahkan juga di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan dalam Al-Quran tentang dunia kecuali Allah mencela. Begitu juga di dalam perkara yang berkaitan dari hadis-hadis Nabi SAW. Makanya Allah mengingatkan, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Maka disebutkan dalam satu riwayat hadis yang sahih, ya, bahwa Nabi SAW membandingkan dunia itu lebih buruk daripada seekor bangkai kambing yang telinganya cacat dan tidak ada yang mau membelinya, bahkan diberikan gratis pun tidak mau. Ya, maka Nabi SAW mengatakan dunia itu ahwanu, lebih hina dan lebih jelek daripada bangkai kambing tersebut. Inilah yang perlu kita pahami. Ya, kalau kita jelaskan tentunya sangat panjang sekali bahasan kita, ya, yang telah kita jelaskan insyaallah dari tahap pertama dari bahasan kita pada sore hari ini mungkin kita cukupkan, dan insyaallah masih akan berlanjut dalam bahasan ini at-tahdzir minal kasal dari pembahasan kita pada petang Jumat insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, di sisa yang waktu yang ada kita mungkin angkat satu pertanyaan nih Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada Ustaz. Nah, kita angkat dari pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz, ya, datang dari Ummu Yahya di Arengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sesudah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah, apakah membaca ta'awuz terlebih dahulu Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Iya. Di sini ada bahasan yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Dan mereka menjelaskan ada di dalam ibadah itu secara umum termasuk sholat ada rukun, ya, ada wajib, ada syarat, dan ada sunat-sunat di dalam amalan tersebut termasuk sholat. Dan di dalam masalah membaca ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada yang juga dalam riwayat yang lain a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min nafthi wa nafthi wa hamzi. Ya, ini menjadi bahasan para ulama khususnya di awal
salat, yaitu di takbiratul ihram. Ketika seorang itu sudah mengangkat tangannya untuk takbiratul ihram yang pertama ketika dia mau salat, ya. Kemudian tentunya kalau ditanyakan apakah dia ada membaca yang lain, iya disunnahkan walaupun hukumnya sunat, ya, yaitu membaca iftitah atau doa iftitah dengan berbagai macam bentuk ataupun lafalnya di dalam hadis Nabi. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Ya, makanya sebagian para ulama mengatakan termasuk yang wajib dibaca sebelum membaca Al-Fatihah, ya, kalaupun kita mengatakan Al-Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim, walaupun ada khilaf para ulama, ada yang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin mulainya. Terlepas dari itu, kita misalnya mengambil Bismillahirrahmanirrahim, maka ini adalah bacaan Al-Qur'an. Ya, ini adalah bacaan Al-Qur'an, makanya sebagian ulama fikih mengatakan termasuk hal yang wajib diucapkan orang yang salat pada rakaat pertama atau takbiratul ihram setelah baca doa iftitah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, adapun rakaat kedua, ketiga dan keempat ini ada khilaf di antara para ulama. Ya, ada khilaf di antara para ulama. Yang jelas yang pertama yang perlu diperhatikan ketika takbiratul ihram yang benar insyaallah ini adalah termasuk yang wajib. Mesti diucapkan. Keumuman dalil dari firman Allah SWT apabila dibacakan Al-Qur'an, "Idza quri'a 'alaikumul Qur'an, alihil Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Dengar, dan juga dikatakan ta'awwadzu minasyaitonir rajim. Maka hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah, yaitu mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, apabila memulai membaca Al-Qur'an, dan ini menjadi adab yang telah dijelaskan oleh para ulama tafsir dan ulama Al-Qur'an dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang membaca Al-Qur'an. Dimulai ada ayat yang pertama sebelumnya membaca ta'awudz. Ya, apalagi ini telah dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Jadi kesimpulannya adalah ini adalah perkara yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan, yang mesti dibaca oleh setiap kaum muslimin dan muslimat di awal salat, yaitu setelah takbiratul ihram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz, mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya, terkhusus buat Ummu Yahya yang berada di Aringka. Baik Ustaz, sepertinya itu pertanyaan pertama dan terakhir Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, mungkin sedikit ada ikhtitam dari bahasan kita di sore hari ini Ustaz. Nah, ya, sedikit ikhtitam, insyaallah masih ada bahasan kita yang menyambung pada Jumat yang akan datang, masih dalam judul yang sama, Tahdhiru minal kasal, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ya, kita akan dapatkan nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang tentang larangan memiliki sifat al-kasal, yaitu malas, karena ini merupakan sifat yang tercela, merupakan sifat orang-orang munafikin, dan kita telah jelaskan tadi bahwa orang munafikin itu tempatnya di neraka. Maka kita tidak boleh mewarisi sifat ini dan tidak boleh kita mendapatkan di dalam diri kita sifat ini, ya. Orang yang malas dalam melakukan kebaikan dan condong kepada kehidupan dunia. Kalau dalam kehidupan dunia dia semangat, tapi dalam ibadah, dalam ketaatan dia malas, dan ini tidak diperbolehkan, dan ini merupakan sifat yang tercela. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan amalan-amalan saleh dan menghindari diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, mohon maaf ya ikhwatal iman yang sebesar-besarnya buat sahabat Hidayah yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat dan juga penelpon tidak dapat kita angkat karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Baik pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, kajian bersama Ustadz Heri Purnama Syafidullah, dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustadz di pekan yang akan datang. Baik, saat ini di studio menunjukkan pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya jatuh pada pukul 18:05 waktu Indonesia Barat. Ada lebih kurang 2 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah. Baik, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi jamain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah,
di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan. Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk salat menuju masjid dengan panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.